Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi, NIM saya 24074024. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar pra-UAS saya di mata kuliah Manajemen Industri. Yang instruksi konsep yang pertama yaitu sebuah pabrik akan melakukan pembelian beberapa komponen untuk kebutuhan produksi dengan bill of material atau BOM sebagai berikut. Produk X itu terdiri dari produk Y dan produk Z, yang dimana produk Y ini terbuat dari A, B, dan C, dan Z ini dari C, D, dan F. Kemudian pengerjaan produk membutuhkan beberapa aktivitas sebagai berikut, seperti pada gambar di sini. Oke, instruksi konsep yang pertama, sebuah pabrik akan melakukan pembelian beberapa komponen untuk kebutuhan produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi, NIM saya 24074024. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar pra-UAS Manajemen Industri. Dan instruksi konsep sebagai berikut. Itu sebuah pabrik akan melakukan pembelian beberapa komponen untuk kebutuhan produksi dengan bill of material atau BOM sebagai berikut. Untuk produk X, untuk membuat produk X kita membutuhkan produk Y, di mana produk Y ini akan dibuat jumlahnya dengan 2 digit awal NIM saya, dan produk Z 2 digit akhir NIM saya, yang mana produk Y membutuhkan 3 buah komponen A dan 5 buah komponen B dan 4 komponen C. Kemudian yang komponen Z atau subproduk Z di sini membutuhkan 8 komponen C, kemudian 6 komponen D, dan 3 komponen F. Sini akan kita lanjutkan ke soal nomor 1. Itu yang pertama, tuliskan kembali kasus di atas dengan memasukkan angka yang sesuai dengan NIM masing-masing. Di sini yang produk X, Y berjumlah 24 karena 2 digit NIM awal saya yaitu 24, dan produk Z juga 24 karena 2 digit akhir NIM saya yaitu 24 juga. Maka seperti inilah untuk yang produk X. Kemudian yang tabel aktivitas seperti ini. Yang di produk C itu tadi 2 digit NIM awal saya, maka di sini dibuat 24, angka 24 atau durasinya 24. Kemudian di produk F diperintahkan untuk memasukkan 2 digit akhir NIM saya, yaitu di sini saya masukkan 24. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2, yaitu berapa banyak perusahaan harus memesan komponen C jika perusahaan tersebut akan memproduksi 1000 unit X. Jadi di sini saya jawab, dan yang pertama itu diketahui untuk subproduk Y yaitu dibutuhkan 24 untuk membuat sebuah produk X, dan produk Z juga 24 untuk membuat produk X, di mana dari masing-masing subproduk itu membutuhkan diantaranya yang Y ini kan adalah subproduk, maka dari subproduk ini membutuhkan komponen. Di antara komponen itu ada 3A, 5B, dan 4C. Dari jumlah komponen ini hanya terbentuk satu Y. Dan komponen Z juga, subproduk Z juga seperti itu.
dibutuhkan 8 komponen C, 6 komponen D, dan 3 komponen F. Maka untuk membuat satu subproduk Z sesuai dengan yang diketahui di sini. Jadi yang ditanya yaitu berapa jumlah komponen C untuk 1000 unit X. Maka di sini komponen C yang dibutuhkan untuk membuat subproduk Y dan Z yaitu yang pertama, 1 unit subproduk Y membutuhkan 4 unit C. Di sini terlihat di sini 4 unit produksi komponen C untuk membuat satu subproduk Y. Kemudian 1 unit subproduk Z membutuhkan 8 unit C. Di sini untuk 8 unit komponen C itu dibutuhkan untuk membuat satu produk Z, subproduk Z. Maka dari situ 1 unit produk X membutuhkan 24 unit Y dan 24 unit Z. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk membuat satu produk X ini dibutuhkan 24 Y dan 24 Z. Maka untuk satu produk unit Z, untuk satu unit produk X membutuhkan 24 dikali 4, itu yang ini 4 komponen C dikalikan dengan 24, karena di sini kita membutuhkan 24 subproduk Y, maka dikalikan 24. Kemudian ditambah dengan 24 dikali dengan 8, karena di subproduk Z di sini diperlukan 8 unit C untuk menghasilkan satu produk Z, maka kita kalikan 24 agar menghasilkan 24 subproduk Z. Maka di sini hasilnya kita dapatkan 288 unit komponen C untuk menghasilkan satu produk X. Jadi untuk membuat atau memproduksi 1000 unit produk X, maka kita membutuhkan 288 unit komponen C tadi, kita kalikan dengan 1000, maka hasilnya didapatkan yaitu 288.000 unit komponen C. Kemudian masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu gambarkan rangkaian aktivitas di atas secara lengkap ke dalam diagram pair atau CPM dan precedence diagram. Sini kita lihat dulu aktivitas pada tabel. Yang pertama aktivitas A. Aktivitas ini tidak memerlukan tugas pendahulu, alias bisa dilakukan pertama dengan durasi. Di sini durasinya adalah hari, yaitu 10 hari. Kemudian produk B itu tugas pendahulunya yaitu menyelesaikan aktivitas A dengan durasi 8 hari. Kemudian produk C ini tugas pendahulunya tidak ada, sama seperti A, tidak ada pendahulunya, bisa dilakukan tanpa melakukan aktivitas terdahulunya dengan durasi 24 hari. Kemudian produk D ini mempunyai tugas pendahulu yaitu menyelesaikan produk B. Setelah produk B selesai, baru bisa dikerjakan produk D dengan durasi 25 hari. Kemudian produk E ini kita bisa lakukan setelah produk C dan D selesai dengan durasi 7 hari. Kemudian produk F ini tugas pendahulunya yaitu E. Jika produk aktivitas E sudah selesai, maka kita bisa melanjutkan aktivitas F dengan durasi 24 hari. Kemudian aktivitas G ini kita memerlukan aktivitas E juga, sama seperti F. Jika aktivitas E sudah selesai, maka aktivitas G bisa dilanjutkan atau dikerjakan dengan durasi waktu 38 hari. Kemudian aktivitas H ini perlu menyelesaikan aktivitas F dengan durasi 30 hari.
Kemudian aktivitas I. Aktivitas I ini juga sama seperti H, memerlukan aktivitas F. Jika aktivitas F sudah selesai, maka kita bisa melanjutkan ke aktivitas I dengan durasi waktu 23 hari. Kemudian aktivitas J. Aktivitas J ini memerlukan 3 tugas pendahulu, yaitu H, I, dan G. Jika ketiganya sudah selesai, maka kita bisa melanjutkan ke aktivitas J dengan durasi waktu itu 25 hari. Kita masuk ke diagram pair atau CPM. Itu yang pertama yaitu aktivitas A. Waktu mulai paling cepat yaitu 0 atau bisa langsung dikerjakan. Kemudian waktu paling cepat selesai yaitu 10 hari dengan durasi di sini 10 hari, dan waktu paling lambat selesai yaitu 10 hari juga. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas B. Di sini waktu mulai paling cepat yaitu hari ke-10. Kemudian waktu selesai paling cepat 18 hari. Kemudian durasinya 8 hari. Waktu mulai paling lambat hari ke-10. Waktu selesai paling lambat hari ke-18. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu aktivitas D. Di sini aktivitas D itu waktu mulai paling cepatnya itu hari ke-18, dan waktu selesai paling cepat yaitu hari ke-43 dengan durasi di sini 25 hari. Waktu mulai paling lambat hari ke-18, dan waktu selesai paling lambat yaitu hari ke-43. Kemudian di sini yang keempat yaitu aktivitas C, dimana waktu mulai paling cepat itu sama seperti aktivitas A, karena di sini aktivitas C itu tidak memerlukan tugas pendahulu, alias bisa dikerjakan paling pertama juga. Di sini waktu selesai paling cepat yaitu 24 hari dengan durasi 24 hari juga. Waktu paling lambat memulai yaitu hari ke-19. Waktu paling lambat pengerjaan yaitu hari ke-43. Kemudian masuk ke yang kelima yaitu aktivitas E. Sini aktivitas E itu waktu mulai paling cepat yaitu hari ke-43. Waktu selesai paling cepat hari ke-50 dengan durasi di sini 7 hari. Waktu mulai paling lambat yaitu hari ke-43 juga, dan waktu selesai paling lambat hari ke-50. Masuk ke yang keenam. Di sini aktivitas F. Waktu mulai paling cepatnya itu hari ke-50. Waktu selesai paling cepat hari ke-74. Durasinya 24 hari. Waktu mulai paling lambat hari ke-50. Dan di sini waktu selesai paling lambat yaitu di 74 hari juga. Hari ke-74. Kemudian di sini yang aktivitas I dengan waktu mulai paling cepat yaitu hari ke-50, dan waktu selesai paling cepat yaitu hari ke-73 dengan durasi di sini 23 hari. Waktu mulai paling lambatnya di hari ke-81, dan waktu selesai paling lambat yaitu di hari 104. Kemudian aktivitas G. Di sini waktu mulainya yang paling cepatnya itu hari ke-50, dan waktu selesai paling cepat yaitu hari ke-88. Durasinya 38 hari. Waktu paling lambat mulai hari ke-50. Waktu paling lambat selesai yaitu hari ke-88. Lanjut ke aktivitas ke-7. Di sini aktivitas ke-7 itu yaitu aktivitas H. Waktu mulai paling cepat yaitu hari ke-74. Kemudian waktu
selesai paling cepat yaitu hari ke-104 dengan durasi di sini 30 hari. Kemudian waktu paling lambat memulai yaitu hari ke-74 dan hari selesai paling cepat yaitu harus 104. Kemudian aktivitas 8. Di sini aktivitas 8 itu adalah kelanjutan atau syarat untuk aktivitas J, di mana aktivitas J ini memerlukan 3 aktivitas selesai, yaitu H, I, dan G. Maka di sini kita buat dengan garis putus-putus yang menandakan ini adalah syarat untuk aktivitas J, aktivitas 8 dan aktivitas 9. Kemudian aktivitas ke-10 yaitu aktivitas J. Waktu mulai paling cepatnya itu berada di hari ke-104. Kemudian waktu paling cepat selesai itu di hari 129. Dengan durasi di sini 25 hari. Dengan waktu mulai paling lambat yaitu hari ke-104 dan waktu selesai paling lambat yaitu 129. Kemudian masuk ke diagram precedence. Di sini kita kemudian masuk ke diagram preseden. Di sini aktivitas A waktu mulainya paling cepat yaitu di pertama atau bebas di sini. Kemudian untuk waktu selesai paling cepat itu di hari ke-10 dengan slash itu tenggat waktu dari waktu mulai paling awal ke waktu mulai paling terlambat. Kemudian di sini waktu mulai terlambatnya itu sama 0 juga dengan durasi 10 hari dan waktu selesai paling lambat yaitu 10 hari juga atau hari ke-10. Kemudian di sini masuk ke aktivitas yang B. Aktivitas B ini waktu mulai paling cepatnya yaitu hari ke-10 dan waktu selesai paling cepat yaitu hari ke-18. Di sini slashnya 0. Waktu mulai paling lambat yaitu hari ke-10 juga dengan durasi 8 hari dan waktu selesai paling lambat yaitu ke hari ke-18. Kemudian masuk ke aktivitas D. Di sini aktivitas D itu waktu mulai paling cepat yaitu hari ke-18 dan waktu selesai paling cepat yaitu hari ke-43 dengan slash 0 dan waktu mulai paling lambat yaitu hari ke-18. Durasinya 25 hari dan waktu selesai paling lambat itu 43 hari. Kemudian ke C, aktivitas C di sini waktu mulai paling cepat yaitu 0 sama seperti A. Kemudian waktu selesai paling cepat yaitu hari ke-24. Kemudian di sini slashnya yaitu adalah 19 atau tenggat waktu dari waktu mulai paling awal dan waktu mulai terlambat. Di sini waktu mulai terlambat itu hari ke-19 dengan durasi di sini pengerjaannya yaitu 24 hari dan waktu selesai paling akhir atau paling lambat yaitu di hari ke-43. Kemudian ke aktivitas E. Aktivitas E ini kita mulai paling cepat di hari ke-43 dan berakhir atau selesai di hari 50. Ini paling cepat. Kemudian slashnya 0 dan waktu mulai terlambat di hari ke-43 dengan durasi 7 hari dan waktu selesai paling lambat yaitu hari ke-50. Kemudian masuk ke aktivitas F. Aktivitas F ini dimulai paling cepat hari ke-50, selesai paling cepat yaitu hari ke-74 dengan slash 0. Waktu mulai paling lambat hari ke-50 dengan durasi 24 hari
dan waktu selesai paling lambat yaitu hari ke-74. Kemudian aktivitas G di sini waktu mulai paling cepat yaitu hari ke-50 dan waktu selesai paling cepat yaitu hari ke-88. Slash-nya 0 atau tenggat waktunya 0. Artinya kalau tenggat waktunya 0 maka harus dikerjakan pada hari itu juga. Dengan waktu mulai paling lambat yaitu hari ke-50 dan durasi 38 hari dengan waktu selesai paling lambat di hari ke-88. Kemudian sini masuk ke aktivitas I. Aktivitas I ini dimulai paling cepat yaitu hari ke-50 dengan waktu selesai paling cepat yaitu hari ke-73. Di sini slash-nya 31 atau tenggat waktunya 31 hari. Waktu mulai paling lambat yaitu hari ke-81 dengan durasi kerja di sini 23 hari dan waktu paling lambat selesai yaitu 104 hari atau hari ke-104 hari ke-104. Kemudian aktivitas H. Aktivitas H ini dimulai paling cepat hari ke-74 dan paling cepat selesai di hari 104 dengan slash 0. Waktu mulai paling lambat hari ke-74 dengan durasi kerja 30 hari. Kemudian waktu selesai paling lambat di hari ke-104. Kemudian di sini masuk ke aktivitas J. Aktivitas J ini waktu mulai paling cepat di hari ke-104 dan waktu selesai paling cepat di hari ke-129 dengan tenggat waktu atau slash di sini 0. Waktu mulai paling akhir waktu mulai paling lambat yaitu di hari ke-104 dengan durasi kerja di sini 25 hari dan waktu selesai paling lambat yaitu di hari ke-129. Kemudian yang keempat sampai ke 6, yaitu yang keempat yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jawabannya berdasarkan diagram yang sudah kita buat dari preseden dan per atau CPM, yaitu hari terakhir atau aktivitas kerja selesai berada di hari ke-129. Maka jawabannya adalah 129 hari. Kemudian yang kelima, tentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram PER atau CPM dan precedence diagram. Sini lintasan kritis yang saya ambil berdasarkan diagram PER atau CPM dan precedence diagram, yaitu A, B, D, E, F, H, dan J. Kenapa lintasan kritis ini kenapa adanya lintasan kritis? Maka kita akan lanjutkan di pertanyaan ke-6, yaitu analisa hasil yang saudara peroleh. Apa artinya lintasan kritis bagi proyek tersebut? Jelaskan apa manfaat diketahui jalur kritis. Jawabannya yaitu arti lintasan kritis adalah rangkaian aktivitas dalam proyek yang memiliki durasi total paling panjang dan karena itu menentukan waktu penyelesaian proyek. Jika satu aktivitas di lintasan ini terlambat 1 hari, maka seluruh proyek juga terlambat 1 hari. Jadi artinya lintasan kritis adalah sebuah aktivitas yang tidak bisa kita tunda, alias dia tidak punya tenggat waktu. Kemudian manfaatnya di dalam proyek tidak semua aktivitas punya pengaruh langsung pada tenggat akhir. Sebagian bisa mundur sedikit atau punya float. Lintasan kritis memberitahu aktivitas mana yang tidak punya toleransi sama sekali. Tanpa lintasan kritis, manajer sering salah fokus. Yang pertama yaitu mengawasi aktivitas yang tidak penting. Yang kedua, meloloskan penundaan kecil yang ternyata berdampak besar. Dan yang ketiga yaitu mengalokasikan sumber daya ke tempat yang salah. Jadi, jika tidak ada lintasan kritis,
maka ketiga hal ini akan sering terjadi. Oke. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.